Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alfianto, NIM 19518241039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu manajemen industri dengan judul Just in Time di era revolusi industri 4.0. Kemudian, apa sih pengertian Just in Time? Pengertian just in time adalah suatu perusahaan atau bisnis baru yang memproduksi barang atau jasa ketika ada order dari pelanggan. Jika tidak ada order, maka perusahaan tidak akan memproduksi atau membuat produknya. Kemudian, fungsi sistem produksi JIT atau just in time ini biasanya ditujukan agar menekankan biaya pada sistem produksi dan melakukan efisiensi perusahaan. Seperti contohnya just in time pada perusahaan Toyota. Mereka dapat menekankan ongkos produksi, menghemat bahan baku, serta mencetak profit yang maksimal, sebab produk yang dibuat ketika ada order saja. Meskipun hanya membuat satu mobil, misalnya, Toyota tetap mempertahankan dari sisi kualitas, sehingga produk yang dibuat tetap sempurna dan sesuai quality control yang diterapkan pada perusahaan. Kemudian, tujuan just in time yaitu yang pertama untuk meningkatkan laba, yang kedua untuk memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengeliminasi atau mengurangi persediaan, kemudian meningkatkan mutu, mengendalikan aktivitas supaya biayanya rendah, sehingga memungkinkan harga jual rendah dan labanya meningkat. Kemudian memperbaiki kinerja pengiriman. Selanjutnya yaitu konsep just in time. Yang pertama, berfokus pada simplicity, yaitu kesederhanaan dan tepat waktu. Yang kedua yaitu standar mutu yang tinggi. Yang ketiga, memusnahkan segala aktivitas yang tidak memberikan manfaat. Yang keempat, menjunjung upaya perbaikan yang selalu berkelanjutan. Guna mencapai 4 konsep ini, diterapkan sistem dan metode sebagai berikut, yaitu sistem Kanban untuk mempertahankan produksi just in time, kemudian metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan, kemudian penyingkatan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi, tata letak proses dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel, aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil, dan sistem saran untuk meningkatkan moral tenaga kerja. Kemudian sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Kemudian untuk konsep just in time untuk manufaktur dan pembelian. Untuk just in time manufaktur, yang pertama, hanya memproduksi produk sejumlah yang diminta oleh konsumen, yaitu ketepatan pada kuantitas. Yang kedua, memproduksi produk bermutu tinggi. Yang ketiga, memproduksi produk berbiaya rendah. Yang keempat, memproduksi produk berdaur waktu yang tepat. Untuk yang kelima, mengirimkan produk pada konsumen tepat waktu. Untuk just in time pada pembelian, yang pertama, hanya membeli sejumlah barang yang diperlukan untuk produksi. Yang kedua, membeli barang bermutu tinggi. Yang ketiga, membeli barang berharga murah. Dan yang keempat, pengiriman barang hanya dibeli tepat waktu. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan sistem just in time. Yang pertama yaitu perusahaan mengurangi biaya persediaan. Mereka menghemat ruang penyimpanan sehingga mengurangi biaya sewa dan asuransi pergudangan. Perusahaan menyesuaikan persediaan gudang dengan permintaan. Dengan bantuan komputer, mereka memastikan bahan baku tersedia sebelum digunakan
tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit persediaan. Itu memberi mereka kelonggaran untuk mencapai kualitas, kecepatan, ketergantungan, dan fleksibilitas dalam menurunkan biaya. Yang kedua yaitu perputaran modal kerja yang lebih tinggi. Perusahaan membuat persediaan hanya jika itu sesuai kebutuhan lini produksi dan permintaan. Sebagai hasilnya, lebih sedikit modal kerja yang terikat pada persediaan. Yang ketiga yaitu waktu pengaturan berkurang, yaitu tata letak pabrik yang efisien menghilangkan waktu transit. Perusahaan menghindari menstandarisasi desain produk mereka secara reguler, memelihara fasilitas produksi alih, melakukan perbaikan ketika masalah muncul. Mereka juga mengintegrasikan pemasok dengan jadwal produksi dan melatih tenaga kerja untuk lebih fleksibel dan inovatif. Kemudian untuk yang keempat, limbah produksinya berkurang. Perusahaan memastikan item di setiap tahap produksi akan menjadi produk akhir. Mereka membeli input dan memprosesnya sesuai dengan jumlah permintaan. Dengan begitu, mereka memproduksi dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Untuk yang kelima, yaitu perusahaan menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual. Perusahaan memproduksi barang sesuai dengan permintaan sehingga mereka akan mengirimkan setiap output ke akhir pelanggan. Selain itu, dengan meminimalkan persediaan, perusahaan mengurangi risiko kerusakan, usang, atau ketinggalan zaman pada produk. Untuk keenam, yaitu sistem just-in-time mengurangi biaya produksi. Struktur biaya yang rendah mendukung keunggulan kompetitif dan profitabilitas yang tinggi. Untuk kekurangan dari sistem just-in-time sendiri, yaitu yang pertama, ketergantungan dengan rantai pasokan yang tinggi, yaitu keterlambatan dalam menerima input dari pemasok dapat menyebabkan produksi harus berhenti. Oleh karena itu, harus memastikan pemasok bisa diandalkan. Untuk yang kedua, biaya lebih tinggi untuk elemen non-pergudangan. Perusahaan cenderung memesan input lebih sering sesuai dengan kondisi permintaan. Sebagai hasilnya, mereka tidak dapat mengoptimalkan diskon dan kehilangan skala ekonomi dari pesanan massal. Selain itu, karena pesanan lebih sering, itu menambah biaya administrasi dan pengiriman. Untuk yang ketiga, sistem produksi rentan terhadap perubahan tak terduga dalam permintaan. Itu dapat menyebabkan hilangnya penjualan atau kemacetan di fasilitas produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus memprediksi permintaan aktual secara akurat. Yang keempat, lebih sering mengirimkan stok peningkatan emisi karbon. Itu berpotensi merusak citra perusahaan karena tidak ramah lingkungan. Kemudian untuk perbedaan sistem just-in-time dengan sistem tradisional, pada sistem just-in-time sistemnya masih tarikan, kemudian persediaan tidak signifikan, basis pemasok sedikit, kontrak jangka panjang dengan pemasok, pemanufakturan struktur seluler, karyawan berkeahlian ganda, jasa terdesentralisasi, keterlibatan karyawannya tinggi, kemudian gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, total quality control. Untuk sistem tradisional, yaitu masih menggunakan sistem dorongan, persediaan signifikan, basis pemasoknya banyak, kontrak jangka pendek dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur departemen, karyawannya terspesialisasi, jasanya tersentralisasi, keterlibatan karyawannya rendah, untuk gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Kemudian menggunakan Accessible Quality Level atau AQL. Kemudian untuk contoh penerapan just-in-time pada perusahaan, contohnya yaitu just-in-time pada perusahaan Dell.
Perusahaan Dell hanya akan membuat komponen komputer atau produk lainnya jika ada order dari supplier. Namun, ketika Dell berusaha menjemput bola dengan harga dan kualitas menguntungkan supplier sejak awal penawaran, jadi meskipun dikenal dengan perusahaan komputer kelas dunia, Dell tidak selalu menyediakan persediaan barang atau stok suku cadang komputer di gudang, karena setelah Dell memproduksi barang akan segera dikirim ke supplier sesuai pesanan tepat waktu atau just in time. Singkatnya, sistem produksi just in time ini menerapkan pepatah lama, yaitu ada uang, ada barang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.